Como 1907 bukan sekadar klub sepak bola Italia lainnya. Terletak di tepi Danau Como yang indah, klub ini punya sejarah yang kaya. Tapi, beberapa tahun terakhir ini, ada sesuatu yang baru, ambisi yang didorong oleh kepemilikan dari Indonesia. Jarum Group, konglomerat besar, menyelamatkan klub ini dari kebangkrutan. Visi mereka bukan cuma bertahan hidup, tapi juga berkembang pesat. Mereka investasi di infrastruktur, komunitas, dan yang paling penting, skuad pemain. Proyek ini jadi cerita menarik tentang klub yang bangkit dari keterpurukan, bertekad kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia, dan membangun warisan yang abadi. Perjalanan kembali ke Serie A adalah pendakian yang terencana melalui liga-liga bawah. Promosi adalah tonggak penting pertama yang dicapai di bawah kepemilikan baru. Musim lalu, musim pertama mereka kembali di kasta tertinggi, adalah ujian sesungguhnya. Banyak yang mengira mereka akan kesulitan, seperti kebanyakan tim promosi. Tujuan utamanya cuma bertahan, menghindari langsung kembali ke Serie B. Tapi Como punya ide lain. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang melampaui status mereka sebagai pendatang baru, menunjukkan bahwa mereka pantas berada di antara klub-klub elit Italia, dan bukan cuma sekadar pelengkap. Finish di posisi ke-10 adalah pencapaian luar biasa. Ini adalah pernyataan niat kepada liga lainnya. Como tidak hanya bertahan, mereka bersaing. Mereka meraih hasil-hasil mengesankan melawan tim-tim mapan, memainkan gaya sepak bola menarik yang membuat mereka punya banyak penggemar. Finish di papan atas ini jadi fondasi yang kuat, landasan untuk membangun. Ini membuktikan bahwa investasi pemilik membuahkan hasil, dan proyek ambisius mereka berada di jalur yang benar. Musim itu sukses besar, jauh melebihi ekspektasi awal para penggemar dan pengamat. Kesuksesan ini membangkitkan semangat kota dan para penggemarnya. Stadio Giuseppe Sinigaglia, salah satu stadion paling indah di dunia, jadi benteng yang kokoh. Para pendukung, yang sudah melewati banyak kesulitan selama bertahun-tahun, sekarang dipenuhi harapan dan kegembiraan. Mereka melihat klub yang dikelola secara profesional, stabil secara finansial, dan haus akan lebih banyak lagi. Hubungan antara tim dan komunitas makin kuat, menciptakan suasana positif yang penting untuk kesuksesan berkelanjutan. Kebangkitan klub ini adalah cerita yang menarik imajinasi, dongeng sepak bola modern yang terungkap secara nyata. Di jantung identitas taktis Como adalah Cesc Fabregas. Gelandang legendaris Spanyol ini memulai musim sebagai staf pelatih sebelum resmi mengambil alih sebagai pelatih kepala. Transisinya dari pemain ke manajer berjalan mulus. Fabregas membawa banyak pengalaman dari bermain di level tertinggi untuk klub-klub seperti Arsenal, Barcelona, dan Chelsea. Dia menanamkan filosofi yang jelas dalam tim, yang didasarkan pada penguasaan bola, pergerakan cerdas, dan niat menyerang. Kehadirannya di pinggir lapangan tenang tapi berwibawa, dan para pemain jelas merespons metode-metodenya. Pengaruh Fabregas melampaui taktik. Dia telah menumbuhkan mentalitas juara di ruang ganti. Setelah memenangkan Piala Dunia, kejuaraan Eropa dan banyak gelar liga, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses. Pengalaman ini sangat berharga bagi skuad yang relatif baru dengan tekanan Serie A. Dia telah menumbuhkan rasa percaya diri dan persatuan yang kuat di antara para pemain, mendorong mereka untuk berani menguasai bola dan mengekspresikan diri. Dorongan psikologis ini sama pentingnya dengan instruksi taktis apapun, mengubah sekelompok pemain bagus menjadi tim yang tangguh. Tekadnya adalah pendorong utama ambisi klub. Fabregas tidak puas hanya dengan finish di papan tengah. Dia terus mendorong para pemainnya untuk meningkatkan diri, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pengejaran keunggulan yang tanpa henti ini menular. Ini sangat selaras dengan visi pemilik untuk klub. Dia adalah pelatih muda dan modern dengan ide-ide segar, tetapi dia juga memiliki kebijaksanaan seorang veteran berpengalaman. Kombinasi unik ini menjadikannya sosok ideal untuk memimpin Como ke era kesuksesan baru, menantang tatanan sepak bola Italia yang sudah mapan. Gaya bermain di bawah Fabregas sangat menyenangkan untuk ditonton. Como bukan tim yang bertahan. Mereka berusaha mengontrol permainan, mendominasi penguasaan bola, dan menciptakan peluang melalui pola umpan yang rumit. Pendekatan proaktif ini menjadikan mereka salah satu tim paling menghibur di liga. Ini adalah gaya yang membutuhkan keterampilan teknis, disiplin taktis, dan tingkat kebugaran yang tinggi, yang semuanya telah dilatih Fabregas kepada skuadnya. Efeknya telah transformatif, meletakkan dasar taktis dan mental untuk aspirasi masa depan klub.
Strategi Como di bursa transfer sangat berani dan tegas. Musim lalu, mereka investasi besar-besaran untuk membangun skuad yang mampu bersaing di Serie A. Mereka tidak cuma merekrut pemain sembarangan, setiap akuisisi dipertimbangkan dengan cermat agar sesuai dengan gaya tim dan meningkatkan kualitasnya. Strategi pengeluaran besar ini bukan cuma sekali. Ini bagian dari rencana jangka panjang untuk membentuk tim yang pada akhirnya bisa bersaing untuk kualifikasi Eropa. Klub siap investasi lagi musim panas ini untuk melangkah lebih jauh dalam perkembangannya. Perekrutan pertama musim baru ini adalah sinyal jelas dari niat mereka. Como telah mendapatkan jasa Alen Halilovic, gelandang Kroasia berbakat yang dijuluki Luka Modric baru di beberapa kalangan. Meskipun perbandingan semacam itu bisa jadi beban berat, itu menyoroti potensi pemain. Halilovic adalah kekuatan kreatif, dikenal karena dribblenya, visinya, dan kemampuannya untuk membongkar pertahanan. Dia mewakili tipe pemain yang Como incar berbakat secara teknis, ambisius, dan mampu memberikan dampak langsung pada performa tim. Perekrutan ini melanjutkan tren Como dalam menargetkan pemain berpotensi tinggi. Klub sedang membangun skuad yang memadukan pengalaman dengan semangat muda. Tim perekrutan bekerja sama erat dengan Fabregas, mengidentifikasi pemain yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, tetapi juga karakter yang tepat untuk masuk ke dalam budaya klub. Mereka mencari pemain yang haus akan pembuktian diri dan berbagi visi ambisius klub. Pendekatan ini memastikan bahwa tim terus berkembang dan menjadi lebih kuat di setiap jendela transfer, menambah lapisan kualitas dan kedalaman. Pengeluaran besar dari musim lalu telah menciptakan presiden. Itu menunjukkan kepada seluruh Serie A bahwa Como adalah pesaing serius, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan melanjutkan strategi ini, mereka mengirimkan pesan bahwa finish di posisi ke-10 bukanlah kebetulan, melainkan awal dari dorongan berkelanjutan di klasemen. Kesediaan pemilik untuk mendukung manajer mereka di bursa transfer adalah komponen penting dari proyek ini. Ini memungkinkan Fabregas untuk membangun skuad sesuai keinginannya dan memberi klub peluang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya. Dengan musim yang sukses di belakang mereka dan manajer bintang di pucuk pimpinan, target Como untuk musim 2025 hingga 2026 sudah jelas, mereka ingin naik lebih tinggi. Tujuannya bukan lagi hanya bertahan, tapi untuk bersaing memperebutkan tempat di Eropa. Masuk ke 7 besar Serie A adalah tugas yang sangat sulit, membutuhkan konsistensi, kualitas, dan sedikit keberuntungan. Namun, klub percaya mereka memiliki struktur, sumber daya, dan personel yang tepat untuk benar-benar mendorong tempat di Liga Eropa atau Liga Konferensi. Ambisi inilah yang sekarang mendorong seluruh klub. Para penggemar bermimpi lebih besar dari sebelumnya. Prospek malam Eropa di Stadio Giuseppe Sinigaglia sangat menggoda. Para pendukung telah sepenuhnya merangkul era baru klub, dan semangat mereka akan menjadi aset penting di musim mendatang. Ekspektasi telah meningkat, tetapi tekanan ini dipandang sebagai kekuatan positif, cerminan seberapa jauh klub telah melangkah. Ada rasa optimisme yang nyata di sekitar kota, keyakinan bahwa tim ini mampu mencapai sesuatu yang benar-benar istimewa, dan menulis babak baru yang gemilang dalam sejarah klub. Tentu saja, jalan ke depan tidak akan tanpa tantangan. Musim kedua di kasta tertinggi, sering disebut lebih sulit daripada yang pertama. Lawan tidak akan lagi meremehkan Como, mereka akan lebih siap untuk pendekatan taktis Fabregas. Tim perlu menambah kedalaman untuk mengatasi tuntutan musim yang panjang dan menghindari sindrom musim kedua yang ditakutkan. Mempertahankan standar tinggi mereka dan terus berkembang akan menjadi kunci untuk mengatasi rintangan ini dan mengubah mimpi Eropa mereka menjadi kenyataan. Pada akhirnya, perjalanan Como adalah salah satu cerita paling menarik di sepak bola Eropa saat ini. Ini adalah bukti visi yang jelas, investasi cerdas, dan kekuatan ambisi. Klub ingin meningkatkan statusnya dari cerita sukses yang menyenangkan menjadi pesaing Eropa yang konsisten. Musim mendatang akan menjadi ujian penting dari ambisi itu. Dengan Fabregas memimpin, talenta baru berdatangan, dan dukungan tak tergoyahkan dari pemilik dan penggemar mereka, Como FC siap menghadapi tantangan dan mengincar bintang.